Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah sahabat-sahabatku dalam kebaikan, alhamdulillah pagi ini setelah salat subuh kita bersua kembali dengan guru kita Ustadz Imaduddin. Subhanallah, beliau adalah seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kelebihan berupa ilmu, dan pada kesempatan pada hari ini mumpung ketemu beliau maka mari kita minta nasihat dari beliau. Silakan Ustaz. 5 atau mungkin 10 menit. Minta nasihatnya jenengan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT itu berfirman di dalam surat Al-Asr. Jadi sesuai dengan perintah Allah itu bahwa kita semuanya sebenarnya adalah orang-orang yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, ini mohon maaf ini saya harus berbicara langsung dengan seorang ustadz juga dan ustadz sempat beliau ini juga saya anggap sebagai guru saya. Ya, maka di dalam kesempatan ini menurut saya adalah saling menasihati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagi saya tidak ada yang lebih istimewa dari saya dibandingkan dengan beliau, karena kita sama-sama sebagai hamba Allah yang tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Maka setelah kita berusaha untuk meraih keimanan, kemudian melakukan amal soleh, kemudian saling menasihati di dalam masalah kebenaran dan kesabaran. Bagi kita untuk meniti jalan keimanan itu memang tidak mudah. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah, itu diberikan kemudahan untuk bisa meniti jalan menuju keimanan yang amik, al-imanul amik, kemudian bisa istiqomah di jalannya, karena istiqomah itu juga penting. Bahwa istiqomah itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, karena apa? Cita-cita kita yang paling utama itu adalah bagaimana nanti ketika di akhir hayat kita itu mendapatkan satu status yang namanya adalah husnul khotimah. Tidak ada status yang lebih mulia apapun lah itu. Mau kita berstatus sebagai seorang direktur, mau berstatus sebagai seorang guru besar lah dalam bidang pendidikan, atau mungkin menjadi seorang politisi yang handal. Apa gunanya semua itu kalau kemudian kita tidak mendapatkan husnul khotimah? Nah, untuk mendapatkan husnul khotimah itu ini tidak mudah. Harus ada prosesnya, ada pelatihannya. Bagaimana itu? Menjaga, senantiasa menjaga. Nah, menjaga itu diartikan sebagai sarana untuk keistiqomahan. Kata Nabi kan disampaikan bahwa taqullaha tsumastaqim. Jadi bertakwalah kepada Allah, kemudian setelah itu beristiqomah. Nah, kemudian setelah itu, agar kita ini tidak rugi lagi, setelah kita beriman tentu harus melakukan amal soleh. Sudah barang tentu Allah SWT sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa orang yang beramal soleh itu tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang buruk, tapi justru akan mendapatkan kehidupan yang baik. Seperti Allah SWT berfirman itu di dalam surat Fussilat ayat 30 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, syaratnya beriman. Beriman. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, maupun laki-laki maupun perempuan, kemudian bahwa mukmin, maka Allah ini memberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dia Allah memberikan janjinya hayatan thayyibah. Dan kalau Allah sudah janji itu tidak akan mungkin diingkari.
Waman asdaqa minallahi qila. Siapa perkataan yang lebih benar daripada Allah? Tidak ada. Manusia masih bisa berbohong. Sekarang bilang A, besok B. Kalau saya terpilih nanti akan saya kasih begini. Begitu saya terpilih, lari. Saya tidak mengatakan yang lain-lain ya tidak hanya di dalam satu konteks tertentu, tetapi kebanyakan di antara manusia. Bahkan satu perjanjian aja di dalam akta notaris yang sudah sah secara hukum aja, itu masih bisa diusahakan bagaimana agar dia menang, menyewa pengacara yang masya Allah ya. Jadi pengacara sekarang itu fungsinya itu semestinya itu adalah membela hak-hak ya orang yang sebenar-benarnya, bukan memenangkan yang salah. Tapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi bagaimana memenangkan yang salah. Nah, kemudian kembali ke yang tadi saya sampaikan, bahwa beramal soleh itu pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, kehidupan yang baik itu bagaimana? Saya teringat kalau Sayyid Qutb itu pernah mengatakan di dalam tafsir Jalil Quran kalau tidak salah, bahwa kehidupan yang baik itu beliau sempat mencontohkan itu kayak seperti kehidupan Arab Saudi, negara-negara di Timur Tengah yang bagaimana dulu kondisinya tandus, air saja sulit, kemudian buah-buahan tidak berkembang, tetapi karena beriman dan bertakwa kepada Allah, ya tentu dengan ini qadarullah, tapi lantarannya adalah sibghah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, melakukan zina, kemudian menerapkan syariat Allah, akhirnya apa sekarang diberikan keberkahan yang luar biasa, sumber minyak yang tidak pernah habis. Ini satu keberkahan yang luar biasa. Meskipun jamaah sekalian, Ustaz sempat, kalau menurut saya pribadi bahwa kehidupan yang baik itu belum tentu identik dengan yang bersifat materialistik. Karena kalau kita mengacu pada bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, yang namanya hayatan thayyibah itu kan, kisahun nabi itu kan macam-macam. Ada nabi yang diberikan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman. Ada Nabi Hud, ya. Tapi ada nabi yang justru juga diberikan ujian Allah itu kehidupan yang susah, yang tidak enak, seperti Nabi Ayub. Nabi Yusuf juga pernah bagaimana itu. Apakah itu kemudian tidak hayatan thayyibah? Itu hayatan thayyibah. Lalu di mana hayatan thayyibahnya? Hayatan thayyibahnya itu adalah posisinya ada di dalam hati. Ketika dia tumakninah, dia tenang, merasa senang, yakin bahwa ini adalah merupakan dari Allah SWT. Semuanya ini atas kehendak Allah. Dengan begitu akhirnya kemudian dia jadi tenang. Orang kalau tenang hatinya, hidupnya menjadi enak, nyaman. Yang nyaman itu adalah hayatan thayyibah. Jadi seringkali saya sampaikan kepada teman-teman, yang Allah itu memberikan takdir yang berbeda-beda antar individu, sehingga tidak perlu berkecil hati yang tidak memiliki katakanlah kalau secara nilai materialistik itu besar. Tapi yang paling memiliki materialistik besar juga jangan berbangga-bangga dulu. Hati-hati, itu adalah ujian. Karena kalau kata ada satu orang ya, meskipun bukan hujah dari Rasulullah SAW, bisa jadi benar, bisa salah ya. Karena kalau Imam Malik itu mengatakan kullu kalamin yukhta wa yutrak, setiap perkataan itu bisa salah dan bisa tertolak, illa hadza. Waktu itu Imam Malik itu menunjuk illa hadza. Apa itu? Maksudnya kecuali orang di dalam kubur, itu maksudnya Nabi SAW. Kalau Nabi SAW mengatakan soal tidak salah dan tidak tertolak, tapi kalau setiap orang bisa salah dan tertolak. Apa itu yang dikatakan? Itu ada orang mengatakan begini, cobaan wong murid itu macam-macam. Ada yang secara materi itu melimpah, tapi ternyata diuji dengan istrinya atau pasangannya macam-macam. Ada yang hartanya melimpah, istrinya baik, ternyata anaknya tidak baik. Ada yang hartanya tidak seberapa, tapi ternyata pasangannya baik, ya, beriman, bertakwa pada Allah, menenteramkan pasangannya, menyenangkan anak-anak soleh dan solehah dan sebagainya. Ya, ujian orang hidup itu memang macam-macam. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana merasa bahwa segala sesuatunya ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, itu yang terbaik untuk kita. Ujian apapun itu akan menjadi sesuatu yang nikmat bagi seseorang apabila dia mampu mengendalikan hatinya, mengendalikan dirinya, bahwa segala sesuatu itu
pasti akan berakhir. Sebagaimana lagu Roma Irama. Jadi kalau sudah segala sesuatu pasti akan berakhir, maka yang terjadi dalam diri kita itu adalah optimis, ya. optimis dan tidak pernah berputus asa. Karena sesungguhnya sifat putus asa itu hanya berlaku bagi orang-orang kafir. Kalau kita sudah memiliki optimis, tidak pernah putus asa, justru akan menciptakan hormon-hormon yang baik. Ya, ini justru saya klarifikasi, panjenengan kan orang medis nih ya latar belakangnya ini. Ya, apakah betul kan kalau misalnya kan orang yang senantiasa memiliki positif thinking akan mendatangkan hormon-hormon baik, begitu kan Ustaz? Iya, hormon endorfin. Hormon endorfin, hormon bahagia. Iya. Nah, kemudian justru dengan hormon bahagia itu akhirnya kita bisa mendapatkan imunitas tubuh yang optimal, ya akhirnya tidak pernah sakit. Dan sakit itu semuanya itu bukan hanya secara fisik tapi justru bermula dari psikologis. Nah, makanya ada satu penyakit yang sangat sulit dihindarkan, sangat sulit disembuhkan, itu adalah psikosomatis gitu saja. Iya. Nah, dengan kita tenang, insya Allah itu tidak akan ada hal-hal yang membahayakan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Ini sepertinya nasihat kehidupan. Masya Allah. Banyak istilahnya banyak mengingatkan kita bahwa hidup itu sebenarnya sawang sinawang. Kata orang Jawa itu sawang sinawang. Jadi kadang-kadang kita melihat orang itu hidupnya mungkin menurut pandangan kita enak, tapi yang dipandang juga belum tentu merasa enak. Makanya yang penting kalau saya bisa menyimpulkan dari apa yang jenengan sampaikan, intinya kita ini di dalam kehidupan itu memerankan peran, ya. Peran apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita jalani, tapi tentunya kita isi peran dalam kehidupan itu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, dan mudah-mudahan apa yang singkat pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga apa yang kita tunaikan dari hasil dari nasihat beliau dapat kita amalkan dan kita laksanakan dan bisa menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian Ustaz, sekali lagi terima kasih atas nasihatnya. Sami-sami. Dan baiklah sahabat-sahabatku dalam kebaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.